Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antini Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film action berjudul Showdown in Little Tokyo, yang dirilis pada tahun 1991. Film ini akan bercerita tentang seorang ketua Yakuza bengis, yang menguasai wilayah Amerika. Bahkan saking bengisnya, para mafia kelas brutal dan para polisinya pun juga sangat tunduk kepadanya. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria besar bernama Chris yang sedang berada di sebuah warung makan. Lalu tak lama setelah itu terlihat sekelompok orang datang, lalu mereka secara langsung meminta uang keamanan kepada si pemilik warung. Saat itu si pemilik warung sempat menolak, karena mereka meminta uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun salah satu dari mereka malah mengeluarkan senjata, sehingga Chris yang awalnya diam kini terpancing, murka dan langsung menghajar mereka. Di tengah keributan tak sengaja ada seorang polisi yang sedang berjalan, sampai ia pun masuk ke dalam warung makan tersebut. Di sana si polisi mencoba meminta senjata yang ada di tangan Chris, karena Chris sudah menumbangkan semua orang jahat tadi. Namun saat itu Chris menolak dan tidak mau memberikan senjata itu, sampai tiba-tiba. Tak lama saat mereka sedang berduel, tiba-tiba saja orang-orang tadi memberondong mereka dengan tembakan, namun untungnya mereka dapat menghindar. Lalu setelah kelompok orang itu pergi, Chris dan si polisi itu langsung saling menodongkan pistolnya, hingga ketika si polisi mengeluarkan lencananya Chris juga menunjukkan lencananya. Dan itu artinya Chris juga merupakan seorang polisi, sehingga di sini barulah mereka berdamai dan saling berkenalan. Dan diketahui kalau polisi ini bernama Johnny, seorang polisi yang baru saja dipindah tugaskan ke kota ini. Well, if I did, you wouldn't be here. Setelah itu Chris dan Johnny pun langsung kembali ke kantornya, sambil membawa satu orang yang berhasil mereka tangkap. Lalu sesampainya mereka di kantor mereka pun langsung menginterogasi orang itu, namun sayangnya orang tersebut tidak mau buka mulut. Sampai karena hal itulah Chris yang murka pun terpaksa merobek baju orang itu, hingga ia sedikit terkejut setelah melihat tato lambang Yakuza di tubuh orang itu. Ia juga secara langsung teringat kejadian 20 tahun yang lalu, di mana saat itu kedua orang tua Chris dihabisi oleh ketua Yakuza di depan mata kepalanya sendiri. Kembali lagi ke masa sekarang, di mana Chris mengatakan kepada Johnny kalau orang itu adalah anggota Yakuza. Saat itu Johnny dengan tegas tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Chris, mengingat para Yakuza tidak tinggal di Amerika. Namun di sela-sela saat mereka sedang membicarakan hal tersebut, tiba-tiba saja si anggota Yakuza itu memilih mewafatkan diri, ketimbang ia harus buka mulut kepada para polisi di sana. Keesokan harinya kita diperlihatkan kepada seorang sesepuh Yakuza, yang sedang memberi hukuman kepada anak buahnya dengan sangat kejam. Dan diberitahu kalau dia ini bernama Yoshida, seorang bos Yakuza paling bengis dan dikenal sangat kejam. Setelah itu pada malam harinya kita dibawa ke rumah Yoshida, yang ternyata sedang mengadakan sebuah acara pesta. Saat itu terlihat satu anak buah Yoshida yang memanggil seorang wanita, yang ternyata akan Yoshida hukum karena wanita ini sudah bekerja sama dengan orang yang tadi siang Yoshida eksekusi. Namun saat itu si wanita yang tak mau dihukum ia pun mencoba merayu Yoshida, namun saat mereka hendak melakukannya tiba-tiba. Keesokan harinya para polisi pun berdatangan ke sebuah gedung tua, karena mereka baru saja menemukan jasad wanita. Di sana juga ada Chris dan Johnny yang sedang mengobrol dengan seorang detektif, yang saat itu melihat kalau wanita ini tewas akibat tebasan samurai. Kemudian ia pun berasumsi kalau ketua Yakuza lah yang telah melakukan hal ini, lalu memberitahu kalau ketua Yakuza mempunyai salah satu bar yang jaraknya tidak jauh dari tempat ini. Sampai setelah mendengar hal tersebut lah kini Johnny pun mulai percaya, kalau geng Yakuza itu benar-benar ada di Amerika. This is a weird part of town. Thanks, Russell.
Malam harinya Chris dan Johnny pun mencoba mendatangi bar, sesuai dengan yang dikatakan oleh si detektif tadi. Saat itu mereka mencoba masuk melalui pintu belakang, agar tidak menjadi perhatian orang-orang di sana. Lalu dengan santai Chris pun mengetuk pintu, sampai setelah mereka masuk mereka pun menghajar satu persatu penjaga yang mencoba menghalanginya. Setelah berada di dalam bar, Chris pun mencari seorang wanita bernama Minako, yang merupakan teman dekat si wanita yang dihabisi Yoshida kemarin. Dan ternyata Minako ini adalah seorang penyanyi di bar tersebut, hingga Chris dan Johnny pun langsung menghampirinya. Saat itu Chris langsung menanyakan lebih detail tentang ketua Yakuza, yaitu Yoshida. Namun belum sempat Minako menjawab, mereka langsung dikelilingi oleh semua anak buah Yoshida hingga inilah yang terjadi. Karena kalah jumlah, pada akhirnya Chris dan Johnny pun harus tertangkap dan dibawa ke hadapan Yoshida. Lalu saat Chris melihat wajah Yoshida, tiba-tiba saja ia pun langsung teringat kalau ternyata Yoshida ini adalah orang yang menghabisi kedua orang tuanya ketika 20 tahun lalu. Sampai karena hal itulah kini Chris pun menjadi sangat murka, lalu tiba-tiba. If we met before, you saved me the trouble of waiting. Melihat tindakan yang dilakukan Chris seketika saja membuat Johnny sangat terkejut, karena hal itu bisa mencelakakan mereka berdua. Lalu dengan cepat Johnny langsung mengambil tindakan dengan mengeluarkan lencananya, lalu mengatakan kalau mereka berdua adalah polisi. Sampai pada akhirnya Chris pun mau melepaskan tuduhannya, hingga mereka berdua pun dibiarkan pergi oleh Yoshida dan kelompoknya. Keesokan harinya terlihat Yoshida yang mendatangi Minako, karena ia mengira kalau Minako sudah memberikan informasi kepada Chris. Saat itu Minako pun langsung dibawa ke rumah Yoshida, lalu dipaksa untuk cocok tanam dengan Yoshida. Sementara Minako yang takut dan tak punya pilihan, ia pun hanya bisa pasrah dan terpaksa melayani Yoshida. Setelah itu pada pagi harinya Yoshida pun pergi ke suatu tempat, bersama para anak buahnya. Ternyata dari kejauhan terlihat Chris dan Johnny, yang sedang mengintai Yoshida secara diam-diam. Di sana Johnny sempat melihat Minako yang akan melakukan hal bodoh, sampai dengan cepat Johnny langsung memberitahukan hal itu kepada Chris. Sementara Chris yang mengetahuinya pun langsung pergi, untuk menyelamatkan Minako dan dengan mudah membantai satu persatu anak buah Yoshida yang berjaga. Setelah itu Chris pun langsung menyelamatkan Minako, lalu membawanya pergi. Lalu adegan berpindah kepada Yoshida, yang saat ini baru mendengar kabar kalau Minako berhasil dibawa kabur oleh Chris. Sampai karena hal itulah kini Yoshida pun menjadi sangat murka, lalu tiba-tiba. Kembali lagi kepada Chris, yang saat ini membawa Minako dan Johnny ke rumah masa kecilnya dulu. Saat itu Chris langsung mempersilahkan Minako dan Johnny untuk beristirahat, sementara dirinya akan berendam di luar. Di sini terlihat Minako yang sepertinya mulai menyukai Chris, hingga ketika Chris berendam sendirian tiba-tiba Minako menghampirinya dan terjadi hal yang sangat diinginkan. Lalu setelah itu ketika Chris dan Minako akan beristirahat, terlihat di luar sudah ada para anak buah Yoshida yang akan menyerang mereka. Chris yang mendengar suara mencurigakan pun langsung membangunkan Johnny untuk bersiap hingga terjadi pertempuran. Namun sayangnya para anak buah Yoshida berhasil menangkap Minako, lalu menjadikan Minako sebagai sandera. Lalu dengan terpaksa Chris dan Johnny harus menyerah, hingga mereka harus dibawa ke hadapan Yoshida. Sesampainya di markas Yoshida, Chris dan Johnny langsung diikat karena malam ini juga mereka akan dieksekusi. Namun sebelum mereka akan dihabisi, Yoshida memerintah anak buahnya agar menyiksa Chris dan Johnny dengan cara disetrum. Setelah Yoshida pergi untungnya Chris dan Johnny mampu melepaskan diri, sehingga mereka langsung pergi dari tempat tersebut. Lalu keesokan harinya terlihat Chris yang sedang merenung, karena ia berniat untuk menghabisi Yoshida malam ini juga. Saat itu Chris pun berlatih keras untuk meningkatkan staminanya, karena ia sadar kalau anak buah Yoshida sangatlah banyak. Lalu setelah dirasa latihannya sudah cukup kuat, Chris pun memutuskan langsung pergi bersama Johnny untuk menyerang Yoshida.
Sementara di sisi lain terlihat Yoshida yang sedang rapat dengan semua anak buahnya, dan Yoshida tidak sadar kalau di luar sudah ada Chris dan Johnny yang langsung menyerang mereka semua. Dengan cepat Yoshida pun langsung menawan Minako, lalu meminta Chris untuk melepaskan senjatanya. Namun Chris yang murka pun sama sekali tidak peduli, dan ia tetap menyerang Yoshida. Di tengah penyerangan terlihat Johnny yang harus berhadapan dengan tangan kanan Yoshida, namun pada akhirnya Johnny mampu menghabisi si tangan kanan dengan sangat brutal. Kemudian berpindah lagi kepada Chris, yang masih mencari keberadaan Yoshida dari persembunyiannya. Dengan penuh murka Chris pun terus membantai semua anak buah Yoshida, hingga pada akhirnya Chris menemukan Minako yang sudah diikat. Dengan cepat Chris pun kemudian secara langsung menyelamatkan Minako, tepat sebelum Yoshida menembaknya. Lalu setelah itu Chris menitipkan Minako kepada Johnny, sementara dirinya akan mengejar Yoshida untuk menghabisinya. Di satu kesempatan Chris dan Yoshida pun saling berhadapan, dan di sini Yoshida menantang Chris agar berduel menggunakan samurai. Sementara Chris yang memang sudah muak dan murka, tentu saja menerima tantangan itu sampai terjadilah perduelan antara mereka. Sampai pada akhirnya Chris pun mampu menghabisi Yoshida dengan sangat brutal dan tanpa ampun. Lalu setelah itu terlihat semua anak buah Yoshida yang tunduk kepada Chris, karena Chris telah menghabisi ketua mereka. Kemudian Chris dan Johnny pergi sambil membawa Minako, karena sekarang dendam Chris sudah terbalaskan. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.